itu mau bergabung dengan Partai Buruh untuk mengusung Pak Anies. Orang bilang tidak ada peluang. Ada sikap Partai Buruh terhadap konstelasi pilkada di DKI Jakarta. Sebagaimana kawan-kawan ketahui, sejak awal 1 menit setelah putusan MK dibacakan, sidang masih berlangsung, Partai Buruh sudah langsung membangun komunikasi dengan Pak Anies Baswedan yang sebelumnya sama sekali nggak pernah kami bangun. Jadi kami baru mulai berkomunikasi setelah putusan MK karena kami merasakan ada upaya penjegalan ya dengan cara-cara politik yang tidak sehat terhadap beliau. Simpati itulah yang muncul di Partai Buruh selain memang ada dukungan kuat dari bawah, dari pabrik-pabrik, dari rakyat-rakyat di bawah terhadap Pak Anies. Yang saat itu kita juga nggak tahu partai mana yang mau mendukung. Yang nyebut-nyebut ada, tapi faktanya udah terbukti hari ini yang sempat menyebut-nyebut saat belum ada putusan MK, sekarang justru meninggalkan Pak Anies Baswedan. Kawan-kawan sekalian, pada hari pertama pendaftaran, kami masih terus melakukan komunikasi-komunikasi dengan partai-partai lain untuk mengupayakan agar Pak Anies tetap bisa melaju, diusung dengan memenuhi syarat partai politik. Kemudian belum ada kejelasan sampai kemudian masuk di hari kedua dan sekarang di hari ketiga. Hari ketiga beda dengan hari pertama dan hari kedua yang ditutup sore, sekarang sampai dengan tengah malam, sampai menjelang pergantian hari nanti malam. Oleh sebab itu, sampai detik ini Partai Buruh akan tetap konsisten mendorong Pak Anies Baswedan. Saya tidak bisa menyebut mengusung karena kan nggak cukup Partai Buruh. Mendorong Pak Anies Baswedan agar ada miracle. Ada partai-partai yang barangkali sudah mengajukan pencalonan itu mau bergabung dengan Partai Buruh untuk mengusung Pak Anies. Orang bilang tidak ada peluang. Ada, walaupun harus saya akui kecil. Tetapi sekecil apapun peluang itu, Partai Buruh akan terus berjuang untuk Pak Anies Baswedan karena itulah sejatinya yang dikehendaki rakyat Jakarta. Kami menyerap aspirasi rakyat Jakarta. Kami tidak ingin membuat kecewa rakyat yang selama ini sudah menunggu Pak Anies untuk bisa diusung dibawa ke KPU DKI Jakarta. Maka Partai Buruh menyatakan siap, menyatakan sikap seia sekata dengan suara-suara yang kita dengar di mana-mana menghendaki Pak Anies Baswedan tetap diusung menjadi calon gubernur DKJ sekarang namanya, daerah khusus Jakarta. DKJ Dewan Kesenian Jakarta. Oke, DKI Jakarta aja lah, ya. Itu kira-kira kita akan terus sampai dengan titik terakhir. Muncul pertanyaan, partai yang tersisa ya, yang belum menyatakan sikap itu kan tinggal Buruh, siapa lagi, Umat, Hanura. PKM sudah ya kemarin ya, masuk ke PT. Tinggal 3. Penuh nggak syaratnya? Nggak cukup. Lalu apa yang ditunggu? Bisa saja. Karena sebetulnya peraturan perundang-undangan memungkinkan itu. Saya mendengar tadi malam atau tadi pagi ada ahli-ahli pemilu, ya saya juga ahli juga. Saya sering juga jadi MK, udah berapa 20 tahun saya di MK jadi ahli dan sebagainya. Saya juga punya parameter. Betul bahwa kata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada ini, pasangan calon nggak boleh mundur, partai yang mengusung nggak boleh narik diri. Betul itu. Tetapi konteks hukum itu harus dicek dulu. Menarik itu apa? Misal ada satu partai kemarin mengusung satu pasangan calon. Hari ini bersama Partai Buruh mengusung Pak Anies. Menarik nggak? Nggak menarik dia. Mana ada menarik? Jadi yang nggak boleh larangan menarik. Nah, oleh sebab itu terbuka peluangnya diatur dalam PKPU nomor 8, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 di pasal 12. Pasal 12 menyatakan bahwa ayat 1, dalam hal partai politik peserta pemilu mengusulkan lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu di tingkat pusat
melalui KPU. Kalau memang betul-betul nggak bisa, kenapa dibuka ruang klarifikasi? Apabila dua, bagaimana solusinya diatur? Jadi saya menghormati pendapat yang mengatakan tidak boleh, tapi dibunyi PKPU. Saudara, PKPU ini sebetulnya lahir antara lain setelah revisi-revisi setelah lahirnya Undang-Undang Pilkada 2015. Saya beri contoh. 2018 PDI Perjuangan mengusulkan Abdul Ghani Kasubah sebagai calon gubernur Maluku Utara ketika semua partai sudah mengusung 3 pasangan calon yang lain. Muncul yang keempat, salah satunya adiknya itu, Muhammad Kasubah. Muhammad Kasubah, ada wali kota Ternate, ada mana lagi lah. Tinggal PDIP yang waktu itu syaratnya nggak bisa, kursi nggak bisa, suara nggak bisa. 2018. Di hari terakhir, PKPI kemudian udah daftarkan wali kota Ternate. Dia daftarkan lagi Abdul Ghani Kasubah. Apakah gol? Ya gol lah Abdul Ghani Kasubah jadi 5 tahun jadi gubernur. Sampai kemudian terakhir nasibnya di tangkap KPK atau siapa kemarin tuh? KPK ya? Bisa. Karena ada ketentuan klarifikasi. Maka KPU di Maluku Utara meminta kepada partai di tingkat pusatnya. Partai, ini ada 2 dukungan kamu nih. Kamu yang mana? Kata PKPI, ini saya sama Abdul Ghani Kasubah sama PDIP. Gol, lolos. Oleh sebab itu, dengan presiden yang pernah terjadi, saya peneliti pemilu, saya agak ngerti soalnya, dan saya juga sempat jadi sekjen PKPI walaupun belakangan. Jadi, aturan pasal 12 PKPU ini masih membuka ruang. Sekali lagi saya sadar kalau ada orang bilang peluangnya kecil, ya oke, kecil. Tapi sekecil apapun Partai Buruh komit, konsisten, kami mendengar aspirasi rakyat Jakarta yang menginginkan Pak Anies Baswedan maju dalam pilkada. Kemarin beredar apa itu? Meme atau apa itu? Yang deklarasi hari ini pendaftaran Pak Anies itu, ada tuh. Flyer digital. Ada PKB dan sebagainya. Memang kalau ada PKB bisa. Bisa tuh. PKB, Partai Buruh dan PKB udah cukup. Ada Hanura, ada Umat misalnya. Terhadap flyer itu kami tidak tahu menahu. Justru saya ditanya wartawan. Kalau benar jempol, top, Partai Buruh sekarang juga akan mengorganisir, memobilisasi anggota kami berbondong-bondong ke KPU untuk pendaftaran Pak Anies karena sampai dengan nanti malam. Sekecil apapun peluangnya kami nggak peduli, kami akan perjuangkan Pak Anies karena kami mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat. Saudara, ini ikhtiar terakhir yang Partai Buruh akan lakukan sebagai bentuk komitmen dan konsistensi kita dalam berjuang. Konsistensi di pilkada salah satunya kami ukur dengan cara kami tidak pernah menarik satupun SK persetujuan di seluruh Indonesia, 200-an, 500-an. Partai lain banyak yang ganti-ganti SK. Kami nggak pernah satupun kecuali Jaya Wijaya, itu pun karena salah prosedur. Langsung masuk ke atas. Maka saya bilang nggak bisa, ganti. Daerah maunya apa? Calon yang ini, udah ikut daerah. Jadi itu prosedur. Kami punya sistem. Tapi yang lain nggak ada, karena kepentingan si Anu, nggak. Selamat datang Pak Sekjen Partai Buruh, Pak Ferin Zari. Izin melanjutkan Pak Sekjen. Nah, begitu juga di Jakarta. Sekali kami keluarkan SK nomor 60 untuk Pak Anies, teman-teman udah ikut berapa kali konferensi pers, kami siapkan nomor 60 khusus untuk Pak Anies. Karena itu kami pilih sesuai dengan putusan MK, nomor 60. Jadi sekarang Partai Buruh dari sekian ratus ada nomor yang kosong, nomor 60 untuk Pak Anies. Kami masih jaga-jaga, kami siap-siap dengan waktu yang tersisa ini. Ini soal konsistensi bagaimana partai punya komitmen perjuangan terhadap para konstituennya. Pertanyaannya kemudian adalah apabila tidak ada partai yang berani mengambil inisiatif untuk mendaftarkan Pak Anies hari ini untuk berkoalisi Partai Buruh sehingga terpenuhinya syarat, maka tentu saja tidak ada solusi lain. Partai Buruh sampai detik-detik terakhir akan tetap memperjuangkan jika tidak terpenuhi syarat. Tentu kami hormat pada konstitusi,
pada undang-undang yang menyatakan apabila calon tidak terpenuhi syarat maka tidak bisa diusung. Tentu kami menghormati aturan undang-undang itu. Pertanyaannya kemudian, kalau sudah tidak bisa mengusung sampai dengan nanti malam, habis waktunya, besok kan udah nggak ada lagi hari pendaftaran. Pertanyaannya, apakah Partai Buruh akan mendukung pasangan calon Kim, akan mendukung pasangan calon PDI Perjuangan, ataukah persorangan jadi nggak daftar hari ini? Misalnya dukung, jadi bukan mengusung. Dukung itu artinya dalam rangka pemenangannya, di kampanyenya, di saksinya dan sebagainya. Apakah Partai Buruh akan mendukung salah satu pasangan calon? Kami bersepakat bulat, mufakat bahwa Partai Buruh akan absen dalam Pilkada DKI Jakarta demi memperjuangkan Pak Anies Baswedan dan menunjukkan komitmen konsistensi kami kepada rakyat Jakarta. Kalau partai lain barangkali yang berpikir, wah nggak ikut Pilpres, nanti kita susah ini. Partai Buruh tunjukkan, kita nggak ikut Pilpres. Wah, nggak ikut Pilkada Jakarta, bagaimana nih kita nanti nego dengan gubernur terpilih untuk naik upah? Nggak peduli kita. Dia nggak mau dengerin suara rakyat, kita demo aja, susah amat. Jadi, Partai Buruh adalah partai yang berpegang pada komitmen. Kami tidak mudah dibeli, dirayu, dan sebagainya. Sehingga kita akan bersama-sama rakyat Jakarta untuk memastikan proses demokrasi ini berjalan dengan lancar. Dan sejarah akan mencatat bahwa Partai Buruh merasakan, berempati. Partai Buruh berempati pada kekecewaan rakyat Jakarta yang tidak berhasil mengusung Pak Anies apabila sampai nanti malam itu tidak bisa ada partai lain. Saya kira itu penjelasan Partai Buruh. Saya juga perkenalkan Pak Ferry Nuzarli, Sekjen Partai Buruh, pimpinan Partai Buruh yang sudah hadir. Sebelum ada sesi tanya jawab untuk mempertegas, saya mohon nggak usah lagi ada doorstop ya, biar kita cepat aja, langsung aja. Saya persilahkan kawan-kawan yang ada di sini. Pak Sekjen, barangkali ada yang mau ditambahkan? Saya persilahkan Pak Sekjen dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengataskan nama Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Pertama, Partai Buruh mengucapkan setinggi-tingginya kepada KPU yang mengaminkan ya, yang melakukan menyetujui dengan keputusan MK nomor 60. Ya tentu dengan adanya keputusan MK dan didukung dengan PKPU dari KPU, tentu proses pendaftaran yang kita lakukan 3 hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Untuk kami atas nama Partai Buruh sebagai pemohon MK nomor 60 mengucapkan setinggi-tingginya, hormat setinggi-tingginya kepada MK dan kepada KPU RI. Yang kedua, tentu dengan keputusan MK 60, demokrasi kita sekarang ini kembali segar ya, kembali sehat, sehingga kami juga dari Partai Buruh yang sebelum keputusan ini hanya mengandalkan seat ya, karena kami partai kecil, tentu seat kami masih sedikit ya. Tentu dengan adanya dibuka dengan ambang batas suara ini, tentu hampir ya seluruh Indonesia, baik provinsi, baik kabupaten kota, semuanya mengusung calon-calon di daerah masing-masing, baik calon wali kota, bupati, dan gubernur. Gubernurnya hampir 100% kita mengusung seluruh gubernur di provinsi. Tentu ini suatu kebahagiaan bagi rakyat, bagi buruh, ya, bagi tani nelayan, ya, semua masyarakat. Tentu kami terima kasih banyak pada mahasiswa juga yang berjuang pada tanggal 22 kemarin. Ya, kita bersama-sama mahasiswa, masyarakat di depan DPR, perjuangan ini bermanfaat dan mendapatkan hasil. Tentu kita terus mengawal pemerintah sampai tahun 2029. Terkait dengan DKI, apa yang disampaikan oleh dari kami tim SUS atau tim Pilkada Pusat, Bung Syed Sarudin, kami tetap mengawal ya, berupaya sampai malam hari ini jam 12 kita masih bernegosiasi terus ya, berkonsolidasi dengan partai lain. Bagaimana Pak Anies ya, kita mengharapkan
ya demi demokrasi, ya kami terus mendorong Pak Anies ya semangat ya bisa dapat kursi atau dapat suara, dan kami sedang bernegosiasi dengan kawan-kawan partai lain. Mudah-mudahan sampai jam 12 ada titik solusinya. Seandainya ya memang usaha-usaha kami ini ya usaha rakyat, usaha buruh terkait semangat kita ya demokrasi di DKI ini gagal ya, mungkin tidak mendapatkan suara dari partai lain, tentu kami partai buruh pada pihak oposisi di DKI. Kami tidak berafiliasi, tidak mengusung atau tidak mendukung satu partai pun. Kami bersama rakyat DKI, bersama rakyat buruh-buruh DKI mengawal terus ya pemerintahan di DKI sampai tahun 2029, dan mengawal terus ya pemilu ya pilkada ini nanti sampai saat hari H pemilihan kepala daerah ini. Tentu kami terima kasih banyak pada media juga semua ya, bersama partai buruh, bersama rakyat, bersama mahasiswa mengawal terus perjuangan ini. Tentu banyak hal ya akan kita perjuangkan terus ya terkait kedemokrasian di Republik ini. Ya, kita terus mengawal pemerintah. Semoga pemerintah juga ya berpikir ya bagaimana membuka pintu demokrasi terus menerus ya tanpa menguasai ya. Kita mengharapkan adanya negara dan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum adalah kita junjung setinggi-tingginya hukum ini di Republik. Tentu kami terima kasih banyak pada semua pihak masyarakat. Kami tetap berjuang di pihak oposisi di DKI. Kalau seandainya memang Pak Anies tidak bisa mencalonkan diri, tentu Pak Anies juga kami terus menerus ya mengawal ya Pak Anies di luar dari pemerintahan, terus menerus mengawal pemerintahan ini sampai nanti di 2029. Tentu kita mengharapkan di pemilu berikutnya 2009 Partai Buruh tetap berjuang terus bagaimana demokrasi ini berjalan. Kita berdoa juga Partai Buruh yang kecil ini benar-benar di pihak ya negara kesejahteraan ini 2009 bisa menang pada pemilu berikutnya. Kita bersama rakyat ya, kita pada bersama rakyat, kita melihat perkembangan pemerintahan berikutnya. Kira-kira itu statement dari Partai Buruh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen Partai Buruh. Baik, kawan-kawan, saya beri kesempatan jika ada yang ingin bertanya, menyebutkan nama. Teman ini bantu ada mic itu nggak? Atau ngomongnya langsung kedengaran lah ya. Dari media namanya siapa, dari media mana? Saya persilakan. Terkait Dari mana? santernya Dari mana? RW dari media bisa ID. Saya ingin tanya Bang, terkait santernya isu Bang Anies akan dicalonkan di Jawa Barat, sepertinya sikap Partai Buruh di Jawa Barat sendiri. Terima kasih Bang. Baik. Kehendak aspirasi yang datang itu dari rakyat Jakarta untuk Pak Anies, bukan dari rakyat Jawa Barat. Kalau kami mengalihkan dukungan Pak Anies ke Jawa Barat, justru salah. Kan saya bilang tadi, kami itu harus dari bawah. Kami belum dengar. Dan rakyat Jawa Barat menginginkan Pak Deddy Mulyadi. Kan kami sudah keluar SK-nya. Gitu ya. Itu secara sikap. Secara konstelasi juga saya udah melihat peta Jawa Barat hari ini, itu hampir tidak mungkin ada perubahan di komposisi yang sekarang. Kecuali besok masih ada lagi pendaftaran. Karena kan persyaratannya itu mana bisa satu hari ini, misalnya kemarin ngurus dokumen tidak pernah dipidana, tidak pernah surat keterangan sehat, surat pajak dan sebagainya. Mana bisa satu hari ini keluar. Itu kan dari sisi persyaratan, gitu ya. Tapi bagaimanapun kami Partai Buruh menyatakan sikap untuk Pak Anies di DKI Jakarta. Ada lagi yang lain?